alihi wa ashabihi wa man Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Yang saya hormati segenap ibu-ibu pimpinan Keluarga Aisyah Muhammad, jamaah pengajian rukunan yang saya hormati. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bermajalah dan berjelasan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya diberi materi tentang muraqabah. Ibu-ibu yang saya hormati, muraqabah itu kata dasarnya dari kata raqabah. Raqabah itu dari kata dasar raqabah yang artinya menjaga atau mengawasi. Dalam bahasa Arab kuno, muraqabah itu mengacu pada orang-orang yang akan melihat langit di malam hari. Karena apa? Orang Arab baik di Madinah maupun di Mekah itu memiliki kebiasaan safar, memiliki kebiasaan perjalanan untuk berdagang. Salah satu di antara besok mau dagang kemana, itu biasanya melihat bintang. Melihat bintang itu dari sisi pengetahuan para pedagang disebut dengan muraqabah. Ada bahasa yang lain, misalnya besok mau dagang kemana itu melepas burung. Kalau burungnya itu terbangnya ke timur, maka dagingnya ke timur. Kalau burungnya terbangnya ke barat, maka dagingnya ke barat. Itu namanya tatayur. Itu dari sisi kebiasaan orang Arab. Nah, kalau dari sisi Islam bagaimana? Kalau dari sisi Islam, muraqabah itu sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut Imam Al-Quraisy, beliau menyebutkan bahwa muraqabah itu keadaan seseorang yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi makhluknya. Tidak ada satupun yang ada di alam jagat raya ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkataan, perbuatan atau tindakannya disebut dengan muraqabah. Nah, muraqabah menurut Syekh Ibrahim bin Fuas, beliau memiliki pengertian tersendiri, yaitu bersihnya segala amalan, baik yang tersembunyi atau terang-terangan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kalau dasar Al-Qur'annya terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 52 yang berbunyi wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba.
dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dalam pengawasannya. Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang lepas dari pengawasannya. Ini ayat tentang muraqabah. Jadi jangan menyangka dan memiliki prasangka bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, perbuatan maupun tindakan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Kemudian di dalam surah Yunus ayat 61, wa ma kanu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Dan tidaklah engkau menjadikan sesuatu dan tidaklah engkau membacakan darinya dari Quran dan tidaklah engkau melakukan sebuah pekerjaan kecuali kami Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Ini ayat kedua tentang muraqabah. Ayat yang ketiga ini tentang muraqabah juga yang terdapat dalam surah Qaf ayat 17 dan ayat 18. Idza talaqqa al-mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Apabila berjumpa dua seseorang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, duduk saling berdampingan seperti ibu yang ada di sini, dan mereka berucap sesuatu dari satu orang ke orang yang lain, kecuali diawasi oleh raqib dan atid. Jadi apa yang kita lakukan di tempat ini, panjenengan duduk, panjenengan ngaji, panjenengan berbicara, panjenengan mendengarkan, panjenengan ngantuk dan lain sebagainya, tidak ada satupun yang terlepas dari apa yang diawasi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ini ayat-ayat tentang muraqabah. Ayat yang pertama menegaskan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Ada kata-kata syair yang bagus. Ada seorang Arab Badui itu ditanya, wahai Arab Badui itu Arab desa yang sangat desa sekali, itu ditanya, bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu? Kata orang yang cukup pintar bertanya kepada Arab Badui. Kemudian dia berkata, untuk mengetahui, kira-kira kalau begini, bima araf baka, dengan apa engkau mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Ini ayat-ayatnya, yang pertama Al-Ahzab, yang kedua surat Yunus, yang ketiga surat Qaf. Yang pertama, wa ma kana Allah ala kulli syai'in raqiba, menegasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semua. Yang kedua, bahwa Rasul Muhammad SAW tidak bisa berbuat sesuatu, tidak membacakan Quran dan tidak mengamalkan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ini surat Yunus. Dan yang ketiga surah Qaf ayat 17 sampai 18. Ini tentang malaikat raqib dan malaikat atid. Ada seorang Arab yang bertanya terkait dengan keadaan Allah, bima araf tarabaka, dengan apa kamu mengetahui Allah? Arab Badui itu menjawab bahwasanya adanya orang berjalan meninggalkan jejak dan unta yang mengeluarkan
air susu serta langit yang tidak beratap dan bumi yang dihapapkan. Ini menandakan ada sesuatu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan adalah Zat yang maha perkasa, yang maha tahu dan maha tinggi. Nah, siapa dia? Maka dia menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau ini hadis tentang muraqabah. Hadisnya panjang, saya kasih garis merah. Ini namanya hadis Jibril ma warada fi sahihi Muslim an Ibnu Umar bin Khattab fi hadisin Jibril at-tawil wa fihi fa akhbarani anil ihsan qala al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa fi riwayatin Muslim aidan an takshallaha ka'annaka tarahu fa innaka in la takun tarahu fa innahu yaraka. Wa fi riwayatin fi musnadin Ahmadin al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka in lam tarahu fa innahu yaraka. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Umar bin Khattab dari hadis Jibril yang panjang, ini singkatannya. Di dalamnya ada kata-kata atau kalimat telah mengabarkan kepadaku tentang ihsan, yaitu al-ihsan anta hudawa ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam ini kalau dalam bahasa aku sesuatu yang tidak mungkin. Maka engkau tidak mungkin melihat Allah karena itu yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kira-kira itu. Jadi yang ada itu tidak harus terlihat oleh kasat mata. Yang ada itu tidak harus terlihat oleh indera. Misalnya ini hari apa? Hari Rabu. Jangan yakin ini dina Rabu. Yakin ini dina Rabu. Bukti ini apa? Rebunan ini katanya. Bukti ini rebunan. Bukti ini rebunan. Nah, kalau hari Rabu yang jenengan tidak pernah lihat dan tidak pernah rasa saja jenengan yakin bahwasanya ada hari Rabu, buktinya rebunan, bagaimana tidak yakin kalau ada Allah, buktinya ada kita. Kalau hari Rabu aja jenengan yakin bahwasanya ini adalah hari Rabu, aku ya yakin karena ada rebunan. Ada bapak-bapak dibilangin, ayo Jumatan orang film itu di Jumat di Rabu, ya, masih kayak gitu. Nah, kalau ada kita dengan proses penciptaan Adam dan Hawa, kalau diruntut dengan saya anak Isopo sampai akhir, sampai Nabi Adam, nanti akan keluar siapa pencipta Nabi Adam. Tapi jenengan tidak bisa diruntut. Karena saya yakin tidak akan sanggup. Karena kita memang tidak terbiasa menulis silsilah, tidak terbiasa. Walaupun akhir-akhir ini banyak senang kalau pas hari raya mengadakan silaturahim keluarga, silaturahim bani. Dinuntut ikan sopo, simbai sopo, buyuti sopo. Dulu ada santri Miftahul itu keturunan Arab. Itu bisa hafal 10 silsilah. 10 silsilah itu artinya dia anak isopo, bapaknya anak isopo, simbaya anak isopo, buyuti anak isopo, mendur tekan 10. Nah, anak sekarang kadang-kadang takoni bapak isopo, orang ngerti. Ini kan ngeri gitu ya. Sama bapaknya isopo, bu. Lah mau orang takon ibu nih orang jawab, bingung bapak isopo selain bapak yakin. Ini kono-kono begini. Sini lah ada. Saking modernnya. Ini ada kisah Bapak Ibu yang saya hormati. Ini kisah nyata. Kisahnya diambil dari dulu adik tingkat kuliah. Ketika saya kuliah S3, adik tingkat ini jadi dosen. Kira-kira setengah tahun yang lalu baru
baru wisuda. Itu ternyata bapak ibunya bukan asli. Dia ngangkat. Terus tanya sama bapak ibunya yang angkat itu, apa betul saya ini bukan anak asli panjenengan gitu. Sebab kalau lihat dari BIN-nya ya bapaknya, dilihat dari aktenya ya bapaknya, dilihat dari kakaknya ya bapaknya. Kok tiba-tiba ada orang yang ujung-ujung ngaku sudah besar, sudah S3, sudah jadi dosen gitu. Dia shock banget. Shocknya apa ya? Kaget. Kalau di Monggo senangnya ibu, kalau di Monggo kaget banget. Akhirnya karena dia udah besar, bapak ibunya bilang, betul, kamu memang bukan anak saya. Nah terus apa naik sokro? Jadi gitu ya. Kemudian dia bilang, saya juga tidak tahu bapak dan ibumu. Lah kok sampai tidak tahu? Karena saya dan bapakmu nemu kamu di depan rumah di tempat sampah. Itu kejadian nyata, bapak ibu. Kok bapak ibu gitu ya. Itu kejadian nyata. Akhirnya dia bertanya-tanya, jangan-jangan yang aku kemarin adalah betul-betul orang tua saya, bapak dan ibu darah saya. Akhirnya saking kagetnya dia mencoba menelusuri, apa betul saya dibuang di tempat sampah. Kira-kira umurnya 30 tahun yang lalu. Setelah ditelusuri ternyata betul 30 tahun yang lalu bapak ibunya asli membuangnya di tempat sampah di depan rumah yang sekarang orang tua asuhnya. Kemudian ditemukan secara kekeluargaan, dan biar pasti apakah itu orang tuanya atau bukan, maka dites DNA. Setelah dites DNA, maka baru diketahui betul orang tuanya yang baru datang itu adalah orang tua aslinya. Nah, kira-kira anaknya mau menerima atau tidak? Bisa atau mau penny dibuangkan tempat sampah, boro-boro ketemu murid, begitu berhasil sudah lulus kelas 3 jadi dosen salah satu universitas yang terkemuka, nek panjenengan yang dibuang misalnya ini. Terus orang tua panjenengan datang ke situ, kira-kira mau ngakoni wong tua atau mboten? Nah, kira-kira kayak gitu. Kira-kira ngakoni wong mboten gitu. Akan berbeda jawabannya ketika wis mangan snack karo belum, kira-kira gitu. Pertamanya tidak menerima dan konsultasi dengan teman-temannya. Salah satunya saya kakak kelas dulu ketika membuat jurnal gitu. Ini bagaimana Ustaz? Saya hanya bilang kayak gini, kalaulah kemudian dia orang tua kandungmu dan meninggalkanmu dalam posisi yang sangat sulit, dia tetap harus dihormati sebagai orang tuamu. Karena di atas keberkahan dan keridhaan Allah, salah satunya ada di orang tuamu. Saya bilang kayak gitu. Tapi sulit Ustaz. Sesulit apapun, orang tua tetap orang tua yang tidak boleh ditinggalkan. Apalagi itu adalah orang tua nasabmu, sedangkan orang tua yang nasuh ini adalah orang tua nasibmu. Saya sering bilang pada kader IMDS, karena ada beberapa kader yang dikuliahkan oleh pondok, yang dibiayai oleh pondok. Orang tuamu adalah orang tua nasabmu, orang tua darah dagingmu yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Tapi kamu jadi santri IMDS,
IMDS adalah orang tua nasibmu. Kamu akan dikuliahkan di mana, akan ditempatkan sebagai apa, nanti nasibnya bergantung kepada ketentuan yang berlaku di IMDS dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sebut berikutnya yaitu konotasi dan relasi. Konotasi itu cakupan relasi itu hubungan. Kalau ngaji muraqabah pasti ngaji mujahadah, ngaji muhasabah, dan ngaji haya. Mujahadah itu apa? Muhasabah itu apa? Haya itu apa? Pertama mujahadah. Saya kasih keterangan, mujahadah itu bersungguh-sungguh. Kalau orang muraqabah merasa diawasi oleh Allah, dia harus bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ngajinya ya sungguh-sungguh. Jadi ibu-ibu dari rumah kan sungguh-sungguh untuk ngaji. Beda sungguh-sungguh ngaji dan ngaji sungguh-sungguh. Itu berbeda. Ada orang yang sholat, orang sholat sama orang asal sholat itu berbeda. Orang puasa sama orang asal puasa itu berbeda. Orang berdoa sama orang asal berdoa itu berbeda. Maka ada kata-kata gini. Dulu saya ingat almarhum Bapak Kiai Ramadhani bilang ini, beribadahlah tapi jangan asal beribadah. Sholatlah jangan asal sholat, ngajilah jangan asal ngaji, mondoklah jangan asal mondok, belajarlah jangan asal belajar. Nah ibu kira-kira kayak gini, masaklah jangan asal masak, kira-kira gitu ya. Masak ya kan lagi, tapi jangan asal masak. Nah, asal masak hasilnya tidak baik. Ya cok gesen, cok kasinan, nek jengkel ya pedesen, kira-kira kayak gitu. Ya. Begitu pula dengan ibadah, sholatlah, tapi jangan asal sholat. Kalau asal sholat, yang penting sholatnya rampung, itu asal sholat. Kalau puasa, yang penting puasanya selesai, itu asal puasa. Kalau pikiran, asalnya mengakeh, itu asal pikiran. Maka mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau orang merasa diawasi Allah, maka ibadahnya harus sungguh-sungguh. Setahu saya, dulu ada kiai yang sangat fenomenal di Muhammadiyah, kiai yang biasa disebut dengan Mbah Surip, nah, Mbah Surip, almarhum, kenal ya, Mbah Surip, dari Jomal Sikandang Pemalang. Itu cucunya ngajar di sini. Cucunya ngajar di sini, namanya Ustadz Mufti Hidayat. Nah, beliau beberapa kali almarhum Mbah Surip itu kalau dulu masih seger, kalau ke Pekajangan, Ambil Kembang itu sering mampir di pondok. Itu kalau sholat itu kan lama sekali sholatnya sungguh-sungguh. Nah kalau kita ya sholat, tapi ya kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang enggak. Beliau itu kalau sholat isya itu bisa seperempat jam, Kalau ada bacaan yang salah, selesai langsung dipanggil dibenekin. Kalau belum baca Alhamdulillahirabbil alamin, belum sah menurut beliau dibenekin, itu kan sungguh-sungguh. Nah kalau ibu-ibu mudah-mudahan sholatnya sungguh-sungguh. Jadi di kira-kira ini wayai masak atau wayai sholat lah, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang goreng tempe kalau sembahyang ngeri gitu. Jangan kalau sembahyang, ini jangannya semata belum. Bahkan ngeri kalau seperti itu. Sungguh-sungguh, masak ya sungguh-sungguh, sholat ya sungguh-sungguh, bekerja ya sungguh-sungguh. Jadi kalau ngajinya sungguh-sungguh, kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau ibadahnya sungguh-sungguh. Kalau melayani suami, ya melayani sungguh-sungguh. Ada setengah-setengah. Saya mujahadah. Mau daripada dosa apa lah ini setengah-setengah pun nanti. Ini mujahadah. Mujahadah itu rangkaian daripada muraqabah. Kalau muraqabah itu merasa diawasi, kalau mujahadah berarti sungguh-sungguh.
karena dia merasa diawasi, maka ibadahnya sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, maka muraqabahnya tidak berarti. Ibu-ibu yang saya hormati, ada cerita tentang mujahadah. Ada seorang sahabat yang tidak pernah ketemu dengan Rasul Muhammad SAW, masih muda, tapi Rasul pernah berpesan, siapa yang pernah bertemu orang ini, maka mintalah doa, niscaya doanya sangat makbul dan tidak ditolak oleh Allah. Siapa dia? Adalah sahabat Uwais Al-Qarni. Saking sungguh-sungguhnya mencintai Rasulullah, beliau dari Yaman jalan kaki ke Madinah, jalan kaki. Ibu-ibu yang pernah perso Yaman itu kan sebelahan dengan Madinah, berdekatan dengan percetakan Al-Quran. Itu dua negara yang berbeda, dibatasi hanya dengan pembatas darat. Sekarang Yaman terkenal dengan negerinya para habaib, ya. Habib-habib dari sana, terutama dari Hadratul Maut. Di Miftahul Ulum ada Habib, karena namanya memang Habib. Bukan Habib dari Arab, namanya memang Habib, jadi panggilnya Habib. Ya. Nah, sahabat Uwais Al-Qarni karena cintanya kepada Rasulullah, ingin ketemu, itu jalan kaki. Ibunya ditinggalkan di rumah, walaupun tidak ketemu dengan Rasul, beliau sangat gembira. Saking sungguh-sungguhnya sahabat Al-Qarni menyampaikan salam kepada Rasul Muhammad SAW, kemudian balik ke rumah, kemudian gendong ibunya sampai ke Ka'bah. Jadi kalau ada anak yang menggajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, itu belum apa-apa dibanding sahabat Uwais Al-Qarni gendong ibunya tekan arep Ka'bah. Itu luar biasa. Ya tapi kalau anak menghajikan atau mengumrohkan orang tua itu luar biasa juga. Tapi dibanding Uwais Al-Qarni itu sangat luar biasa. Kadang-kadang anaknya 5, ibunya sakit, nang rumah sakit, dijadwal ini aneh. Jogone dijadwal. Iki ora bisa anak pertama, 5 anak kedua ora bisa, anak ketiga ora bisa, anak keempat ora bisa, anak kelima ora bisa. Nyewa tanggane kok mbagi-mbagi. Padahal ibu dulu ngopeni anak 5 bisa, sing sisi digendong, sing sisi dikekepi, timbang, sing sisi nang ayunan diayunane mung sikile. Sing sisi pelayon pipitan, tangan sisi nyemprot kaya terane geni, pawon. Itu bisa semua. Tapi kadang-kadang anak 5 ngopeni ibu siji ora kepen. Ini beda jauh dengan Uwais Al-Qarni. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Ibu-ibu yang saya hormati, bentuk kesungguhan ibu-ibu dalam pengajian ini hadir terus, pantang menyerah, pantang mundur. Namun Mihani hadir, Namun Miftahul hadir, di musola manapun hadir. Walaupun kadang-kadang ada godaan yang banyak, ya, tetap hadir. Ya. Mujahadah. Yang kedua, muhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi diri. Gampangnya ya menghisap diri atau mengontrol diri. Sebaik-baik orang ialah orang yang senang muhasabah, yaitu kira-kira apa yang terjadi pada diri kita, pada suami kita, pada anak kita, pada keluarga kita, itu berasal dari perbuatan kesalahan apa yang pernah saya perbuat. Itu paling baik muhasabah. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Dalam arti mengoreksi diri sendiri, kira-kira apa yang pernah diperbuat. Yang ketiga adalah al-haya. Al-haya itu memiliki rasa malu, memiliki rasa malu. Dan serendah-rendah orang yang beriman tandanya memiliki rasa malu, birosoisi, terutama isi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya sering sampaikan, ibu-ibu jangan sampai di rumah sholat hanya pakai mukena saja, jarune ora nggo kaiki. Ya usah, tapi ora berisi. Ya sah enggak apa-apa. Kalau mau sholat kan enggak mungkin. Ya.
Si masak kayak mambu berambang karo mambu lombok, daripada tidak ada yang lihat, wis orang anggo kaya anggo mekena toto. Sah ndak salatnya sah, tapi kan punya rasa malu kepada Allah. Di atas syariat ada yang namanya akhlak. Ya. Di atas syariat ada yang namanya ihsan, kebaikan. Kadang-kadang memang ada yang ngaco kayak gitu. Maka ya diingatkan, ya orang kaji tapi kurang sopan, tidak baik. Memiliki rasa malu. Nah, memiliki rasa malu ini bagian yang paling kecil, bagian yang paling rendah, bagian yang paling asas dalam keislaman. Kalau kita malu terhadap orang lain ketika kelihatan kejelekannya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang bukan manusia yang sempurna. Kalau di hadapan manusia kita saja bisa malu, kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya rasa malu? Itulah yang dinamakan dengan al-haya. Maka ada kata-kata mutiara yang kira-kira bunyinya seperti ini. Idza tastahi fasna asita. Apabila engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka dirimu. Nah, malu itu bagian daripada penutup aurat yang tidak baik bagi kita. Nah, ada muraqabah sebagai sikap mental, kesadaran pada diri dan jiwa seorang hamba. Ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah di setiap waktu dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini, seseorang akan meneliti apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalimat Imam Al-Ghazali sangat baik, kira-kira gini: janganlah engkau tidur malam kecuali telah mengoreksi perbuatanmu dan meninggalkan wasiat bagi keluargamu. Ini Imam Al-Ghazali. Jadi beliau sebelum tidur itu selalu mengoreksi apa yang saya kerjakan setelah bangun tidur dan tidur lagi. Kemudian saya nulis wasiat untuk orang-orang yang ada di rumahku. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ditulis wasiatnya, orang aku mati koki. Tapi setiap hari Imam Al-Ghazali saking telitinya. Jangankan kita malah ngurusi kira-kira mesti diwariskan orang tua kepada kita, gitu, tidak. Nah, apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah ataukah malah nimpang daripada apa yang dibutuhkan? Ini muhasabah sebagai sikap mental. Buatnya bertambahnya keyakinan untuk melakukan apa yang menjadi ridhonya. Barangkali kalau kita hanya memperhatikan kira-kira yang kita lakukan orang itu cocok atau tidak sih. Tapi kalau orang sudah merokobah, ukurannya bukan orang, ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya dan panjenengan yang belum apa-apa. Ya, untuk mencapai sikap merokobah perlu setahap demi setahap. Semakin terbukanya batin akan semakin terbukanya untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, batin itu adalah hati. Semakin hati kita jernih, maka akan semakin kita menunduk dan kita akan semakin tidak menyombongkan diri terhadap apa yang kita lakukan, baik perbuatan ibadah maupun di luar ibadah. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, unsur yang menguatkan muraqabah. Yang pertama, mengetahui dan mengenal Allah. Nah, untuk mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Caranya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena tidak mungkin saya dan panjenengan kemudian melihat zat Allah secara langsung di dunia ini. Walaupun ada hadis yang menyatakan kita disuruh berdoa kepada Allah supaya kelak kita bisa melihat Allah secara langsung. Tapi menurut faham Dhahiriyah ini tidak mungkin. Tapi menurut Ahli Sunnah wal Jamaah termasuk di dalamnya Muhammadiyah itu meyakini bahwa kelak kita manusia ketika kembali kepada Allah masuk surga itu bisa melihat Allah secara langsung. Itu menurut paham Ahli Sunnah wal Jamaah.
Tapi di dunia ini tidak mungkin. Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang punya sebutan kalamullah, yang bisa bercakap-cakap, yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Itu tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah secara langsung, tidak bisa. Nah, untuk mengetahui dan mengenal Allah, maka kita paling tidak mengenal tanda-tandanya, tanda-tanda bukti adanya Allah. Tanda-tanda buktinya ada Allah adalah melalui ciptaan-ciptaannya. Yang membuat kita bergerak, ibu-ibu yang saya hormati, yang paling ringan saja adalah menurut teori kesehatan kan jantung. Kira-kira yang menggerakkan jantung siapa? Apakah diri kita sendiri? Dengan bisa memperkirakan kapan jantung saya berhenti, jantung saya mulai bergerak, kan tidak bisa. Jangankan jantung, mau kita memprediksi setiap hari yang ngombe kapan orang ngerti. Anggap sih kata wis. Anggap. Mau 10 menit aku harus anggap gitu, nggak bisa kayak gitu. 10 menit aku harus guyu, nggak bisa kayak gitu. Guyu aja nggak bisa dikontrol. Nangis saja nggak bisa dikontrol. Nangis. Ya. Pengajian atau yang Miftahul Ulum barang tekan terus ada keliru. Sadale sadalanya wangi sih nangis dia ngopo. Jebule sadale keliru. Rakaran sing mbah tangis sih sadale keliru. Kayak santri Miftahul Ulum. Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi pada diri saja, tidak bisa. Apalagi pada Sang Pencipta, jelas tidak bisa. Nah, untuk mengetahui Allah, yang pertama adalah mengenal dan mengetahui melalui bukti-bukti ciptaannya. Yang kedua adalah untuk mengetahui Allah, melaksanakan segala bentuk perintahnya melalui beribadah kepadanya. Nah, cara beribadah kepada Allah tentu ditentukan. Mengetahui dan mengenali jajaran musuh, bisikan dan godaan seperti bisikan setan, dorongan nafsu syahwat dan lain sebagainya. Musuh kita siapa? Musuh kita ya di Al-Quran kan dijelaskan, Inna syaitona aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, bukan tetangga kita, bukan rekan bisnis kita, bukan keluarga kita, tapi ya setan bisa melalui bisikan, godaan, baik berwujud manusia maupun yang lain. Yang ketiga, mengetahui kapasitas diri dan waspada kepada diri sendiri. Nah, kapasitas diri ini penting, ibu-ibu. Jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Ukurlah diri kita sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya ngleboni kerdus kuwi 20.000 ya cukup ngleboni 2.000. Kalau mampunya ngleboni 200.000 ya cukup 20.000. Tapi kalau mampunya 2.000 aja ngleboni 200.000 wis ora sarapan. Itu namanya mengetahui kapasitas diri. Ibu-ibu kalau sholatnya sudah tidak mampu rukuk, ya duduk sholatnya, aja dipaksakan. Engko bar sholat undang-undang pijet. Itu namanya mengetahui kapasitas diri. Umure wis 3 tahun ke atas, nganggo bajune model 17 tahun. Biarane keliru kostum. Tidak mengetahui kapasitas diri. Ibu-ibu usianya sudah 60 tahun, nganggo di sandal ya sing biasa bae, di sandal artis sing jengrike. Tuh, nanti bisa ujung rumah. Termasuk dalam ibadah, ibu-ibu dalam ibadah. Jangan paksakan panjenengan. Kalau memang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, ya jangan puasa Senin Kamis. Yang sunnah-sunnah menjadi prioritas kedua setelah wajib. Jangan paksakan kemudian sholat tahajud. Kalau tidak mampu bangun jam 3 malam, ya bangun jam 4.
Kalau jam 4 tidak mampu, ya bangun jam 4 lebih seperempat. Kalau tidak mampu, minimal 10 menit sebelum subuh itu rakaat iki. Nek pol-polan, ya minimal subuh ora terlambat. Nah nek pol-polan ya banget nek sudah terlambat. Ini ibadah itu ukur sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita. Nggak usah gengsi-gengsinan, nggak usah mengejar orang lain. Kalau memang mampunya segitu. Kalau memang ibu-ibu belum bisa baca Quran, ya dikira tidak apa-apa. Kalau di istiqomahan nanti sama nilainya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bisa ngaji nang miftalul ulum entuk selek. Alhamdulillah bisa ngaji nang ulum tempatnya ora panas. Alhamdulillah bisa ngaji nang ulum bisa ora pesantren miftalul ulum. Alhamdulillah wis ra iso umroh saya kok bisa mlebu misalnya kayak gitu. Lah ini kan pikiran sebagai muhasabah. Kadang-kadang pikir itu banyak itu, kadang-kadang sesuatu yang banyak itu penting, tapi kadang-kadang sesuatu yang berkualitas itu penting. Kalau bahasa ini, kadang-kadang kualitas itu penting, tapi kadang-kadang kualitas itu penting. Sholat tarawih Muhammadiyah memang tidak banyak. Kalau dengan witir 11 rakaat, tapi kan sholatnya tidak cepat-cepat. Tidak cepat-cepat. Tapi kalau kemudian mampu yang banyak, ya tidak apa-apa. Kadang-kadang ya perlu banyak. Untuk apa? Untuk memberikan eksistensi kepada kita. Saya pernah cerita ini. Ibu-ibu Aisyah punya gawe, misalnya bangun apa? Bangun sekolah atau cari dana untuk kader atau cari dana untuk apa? Ya. Kadang-kadang kuantitas itu ya penting. Malam cerita kok syukur 2000 perak Pak Ustaz, ikhlas daripada 20.000 ora ikhlas. Syukur 20.000 ikhlas Pak Ustaz daripada 200.000 ora ikhlas. Syukur 200.000 Pak Ustaz ikhlas daripada 2 juta orang ikhlas. Dari panitia syukur 2 juta orang ikhlas orang iki. Nah ini kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang kualitas itu penting, kualitas juga penting. Maka kapasitas diri ibu-ibu perlu dijaga. Kalau memang tidak mampu sholat tahajud malam banget, ya minimal sholat subuh ora ketinggal. Kalau Senin Kamis tidak mampu, ya puasa ayam lebih. Kalau asal ayam lebih tidak mampu, ya minimal Ramadan. Jadi tidak usah gerusak-gerusuk atau kemudian menggebu-gebu padahal kita tidak mampu. Dan waspada pada diri sendiri, seberapa jauh kemampuan kita. Berikutnya mengetahui perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari demi dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira yang saya lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atau tidak sih? Itu penting bagi kita. Walaupun kadang tidak penting bagi orang lain. Misalnya, kemarin ibu-ibu kan di Ganggang itu banyak lomba-lomba Agustusan gitu ya. Lomba-lomba Agustusan. Ya ada lomba yang lucu-lucu tapi kelewat. Ada lomba-lomba untuk lucu-lucu tapi waku dan lain sebagainya. Masa ibu-ibu diganduli teror? Itu ketoknya lucu tapi waku. Ya, lucu tapi waku. Untuk memperingati kemerdekaan malah justru merendahkan harkat martabat ibu. Ini ya. Dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita memiliki kapasitas dan koreksi apa yang kemudian bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah ini nanti kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada muraqabah lahir, ada muraqabah kalimat la ilaha illallah dan lain
sebagainya nanti pada pengajian berikut. Kira itu, terima kasih sudah mundur, mudah-mudahan barokah ngaji kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.